Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mau memberi informasi atau ngasih informasi atau membawakan informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat ya, yang dari awal bulan Maret sampai kemarin tanggal 5 tanggal 4 itu ada beberapa daerah yang mengalami bencana, dari yang tanah longsor, dari banjir bandang, ada yang kebanyakan itu banjir ya, ada yang di Bogor, ada yang di Sukabumi kalau nggak salah ya, yang tanah longsor. Terus di Bekasi kemarin, dan khususnya di daerah saya sendiri di Karawang itu yang menjadi langganan banjir, yang kemarin-kemarin nggak terlalu besar. Kemarin ternyata banjir kembali melanda daerah Kalangligar, yang ternyata banjirnya kembali tinggi hampir sampai 1 atap ya. Udah nggak aneh lagi untuk teman-teman yang di daerah Karawang, apalagi daerah Kalangligar ya, yang termasuk langganan banjir setiap tahunnya. Itu dikarenakan meluapnya Sungai Cibeet dengan Sungai Citarum ya. Pokoknya nggak cuman di daerah Kalangligar, semua daerah yang pinggiran bantaran sungai antara Sungai Citarum dan Sungai Cibeet itu sudah waspada, sudah siaga setiap hari sampai malam ya, dari awal Maret kemarin, karena curah hujan yang lumayan sangat tinggi, yang hujan 1 hari, terus hujannya 1 hari full ada, itu yang mengakibatkan Sungai Cibeet dan Citarum itu meluap, dan semua warga yang pesisir bantaran sungai udah waspada setiap harinya. Dan alhamdulillah sampai hari ini per 6 Maret ada yang sudah surut ya, ada yang sudah surut. Bahkan beritanya di Kalangligar masih terisolir ya, jalan nggak bisa dilintasi. Terus satu lagi di daerah Karawang Selatan, akses jembatan Cicangor itu waktu awal Maret juga ambles ya. Mungkin karena udah lama itu jembatan, udah terlalu sering dilalui kendaraan-kendaraan berat, ditambah kemarin sungai yang di bawahnya itu meluap ya. Ditambah lebih parahnya lagi, kemarin udah curah hujan tinggi, airnya meluap, dan otomatis nggak bisa dilewati. Akses Karawang Kota dari Loji ke Karawang Kota terputus ya. Bahkan teman saya yang satu kerja dipulangnya ke daerah Loji, mereka harus memutar arah lewat jalur Bekasi ya, lumayan jauh, lumayan panjang. Nggak mau ambil resiko karena satunya akses jalan ke Karawang Kota dari Loji maupun dari Karawang ke Loji aksesnya terputus ya. Dan saya baru dapat kabar lagi tadi pagi, katanya bahwa ada korban tewas yang terjadi kebanjiran di daerah, gak tahu daerah Kalangligar ya, gak tahu daerah Mulia Jaya apa Mekar Jaya apa yang Mekar Mulia apa ya, maaf, karena daerah-daerah pesisir itu yang langganan banjir ya. Katanya tadi dapat kabar ada korban tewas, ya tahu ya, gak tahu pastinya karena belum banyak yang ngasih informasi. Yang saya dapat video-video banjir ini bukan saya yang terjun ke lapangan langsung, bukan saya yang nyari informasi, karena kebetulan saya dapat video dari grup ya, dari grup semuanya banyak yang share, maupun dari daerah luar, daerah Bogor, daerah Bekasi, terutama daerah Karawang, itu saya dapat dari grup atau saya dapat dari teman. Bahkan saudara saya pun ada yang terdampak banjir ya. Nggak banyak, kebanyakan itu teman saya. Mudah-mudahan semuanya
diberi keselamatan ya buat teman saya maupun saudara saya yang rumahnya dekat dengan bantaran Sungai Cibeet. Mudah-mudahan cepat surut, mudah-mudahan sudah surut. Yang paling tinggi kemarin dapat kabar itu di Karangligar ya, udah hampir sampai 1 atap. Banyak sekali rumah-rumah bahkan warga ya yang biasanya kantor kepala desa itu jadi tempat pengungsian, kemarin pun terdampak banjir ya, sampai banjir sampai ke desa. Berarti itu emang tahun ini kembali banjirnya sangat besar, karena tahun kemarin sebelum-sebelumnya kantor kepala desa Karangligar itu dijadikan tempat pengungsi ya. Nah, kemarin saya lihat dapat info dari teman bahwa kantor kepala desa juga terendam banjir meski nggak tinggi ya. Kalau sampai kantor kepala desa aja sampai selutut, berarti apalagi yang daerah ke dalamnya itu udah hampir 1 atap. Dan pas tanggal berapa itu ya saya lupa, Bapak Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat Pak Haji Deddy Mulyadi itu datang ke daerah Karangligar sebelum air terlalu tinggi, dan beliau sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati. Katanya beliau akan membangunkan 1000 rumah panggung ya. Nggak tahu kapan mulainya. Di channel Pak Gub juga dia bilang bahwa nanti dikasih solusi bahwa warga di situ yang terdampak banjir akan dibangunkan 1000 rumah panggung. Dan rumah panggung ini rumahnya enggak kayu ya, katanya beton, panggung beton. 1000 rumah panggung beton ya, yang ketinggian panggungnya itu dari tanah katanya 2,5 meter. Kita tunggu kapan direalisasikannya, kapan mulai dibangunnya, apa semua warga mau dengan solusi tersebut. Karena dari beberapa tahun sebelumnya banjir di Kabupaten Karawang kita ini nggak ada solusi yang tepat ya. Mungkin karena harus direlokasi, warganya juga nggak mau atau nggak apa, mungkin udah lama juga di daerah tersebut, nggak ada solusi lain. Dan baru Bupati terpilih kemarin Pak Haji Deddy Mulyadi mau memberi solusi, yaitu 1000 rumah panggung ya. Buat teman-teman saya yang beberapa kali mendengar berita tersebut ya, yang terdampak banjir itu yang pertama paling tinggi itu pertama dapat berita itu selalu di daerah Karangligar. Alhamdulillah ya, nggak tahu kenapa saya juga masih bingung, karena daerah tersebut nggak tahu ya, daerah tersebut nggak terlalu dekat dengan aliran Cibeet ataupun Citarum, tapi selalu terdampak. Saya juga nggak tahu ya, nggak mengerti juga. Mungkin ada teman-teman yang melihat video saya tahu arah airnya datang dari mana. Pertama, karena belum ada itu yang ngasih video si air itu datang dari arah mana, enggak ya. Yang tahu-taunya teman saya udah, wah kiriman banjir nih, air udah gede ya. Apalagi kalau udah ada yang kasih info bahwa di bendungan Cibeet itu air udah meluap, pintu bendungannya udah dibuka, itu udah pasti otomatis banjir akan menghampiri daerah Karangligar. Nah, bahkan saudara saya yang rumahnya deket bantaran Sungai Cibeet pun itu dampak banjirnya lumayan ya, enggak tinggi, tapi setelah Karangligar terendam baru rumah saudara saya terdampak banjir. Ada juga di daerah pelosok lagi ke sana teman-teman saya sekolah itu
udah hampir setengah dada ya. Nggak tahu hari ini belum update lagi, belum saya lihat lagi. Mudah-mudahan teman saya yang terdampak banjir tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan yang kalau masih banjir cepat surut ya, mudah-mudahan di Bekasi juga udah surut, yang katanya di Karanglegar tadi pagi masih ada ya genang-genangan, karena di daerah Karanglegar itu kebanyakan itu sawah ya, jadi datarannya rendah. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila informasi yang saya kasih hari ini kurang atau sumbernya kurang, mohon maaf, karena saya juga dapat berita dari teman saya, dari grup-grup saya. Mudah-mudahan yang terbaik adalah banjir semoga cepat surut, semoga tidak ada korban jiwa, semoga tidak ada kehilangan benda-benda apapun dari teman saya, saudara-saudara saya yang terdampak banjir. Ya, mohon maaf saya belum bisa membantu tenaga atau materi ataupun apapun, tapi buat siapapun teman saya yang melihat video saya, saudara saya apalagi, silahkan bila mau mengungsi, jika masih banjir silahkan, rumah saya terbuka lebar ya. Untuk materi saya belum bisa membantu, mohon maaf. Yang terpenting doa dari saya, semoga banjir mulai surut, bencana alam dimanapun di Jawa Barat khususnya di Karawang semoga cepat-cepat selesai ya. Terima kasih buat semua pihak yang sudah membantu menolong dari para korban yang terdampak banjir maupun tanah longsor. Semoga semua bantuan teman-teman bisa dibalaskan sama Tuhan Yang Maha Esa yang lebih-lebih banyak lagi. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.